Hentikan. Shalom Sobat PSE, jumpa lagi dengan saya Sharon. Nah, hari ini jumpa di Kenal, Terlibat, dan Jadi Berkat dengan tim karya APP. Wah, seperti biasa saya pantun dulu ya. Jalan-jalan ke pasar pagi, Cakep. jauh-jauh nyari tape. Cakep. Hai, ketemu Sobat PSE lagi. Mari kenalan dengan tim karya APP. Hey. Tepuk tangan ya. Oke, di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya sudah ada bapak-bapak cakep. Bapak ganteng dong. Bapak ganteng ya. Nah, boleh diperkenalkan nih nama lengkap, nama panggilan, terus kapan bergabung di tim karya dan sebagai apa ya? Sebagai apa Anda di sini? Sebelah kanan dulu. Silakan, Pak. Nama saya lengkap Dani Hartoyo Budiarja, panggil saja Dani. Saya bergabung sebagai pengurus Komisi PSE KAJ itu tahun 2014. Dan sejak 2017 saya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi. Oke, Bapak Dani, Wakil Ketua Komisi PSE, selamat datang. Terima kasih atas Iya. undangan ini. Sebelah kiri saya, silakan Pak. Terima kasih Sharon. Nama saya Judiarto, panggilannya Judi. Saat ini sejak tahun 2020 membantu Komisi PSKJ khususnya di tim karya APP. Oke, selamat datang Terima kasih, Pak Yudi. Sharon. Panggilannya bukan Yudi doang, Yudi gitu ya. Agak dangdut ya Agak itu ya. dangdut. Oke, hari ini kita santai-santai aja mau ngobrol-ngobrol tentang kupas tuntas tim karya APP ya. Nah, langsung nih pertanyaan pertama. Jeng jeng ting ting gitu. Ada sound effect-nya. Apa yang melatar belakangi nih? Boleh diceritain terbentuknya tim karya APP dan mungkin apa tujuan atau visi misinya juga dari tim karya APP? Boleh Pak Dani diceritain. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi APP itu adalah sebuah gerakan yang diadakan oleh Keuskupan Agung Jakarta, juga keuskupan lain di Indonesia itu sejak tahun 1970-an ya. Oke. APP itu gerakan yang diadakan untuk selama 40 hari masa Prapaskah, Ya. sejak Rabu Abu hingga Minggu Paskah. Nah, kenapa ada gerakan ini? Gerakan ini pada dasarnya untuk memperdalam iman kita saat masa Prapaskah. Ya. Kita tahu ya, Paskah itu kan hari raya paling utama Iya, puncak sebagai iman umat kita ya. Kristiani ya. Di situ kita diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Nah, kita sebagai manusia biasa, manusia berdosa ya, terlepas dosanya sedikit banyak ya, tapi intinya kita ini semua berdosa ya. Iya. Bayangkan kita ini manusia berdosa diselamatkan oleh Tuhan sendiri yang datang. Dan cara penyelamatannya tidak mudah ya, dengan sengsara wafat di kayu salib. Iya. Jadi kita ini diajak untuk mengalami apa yang disebut penitensi atau pertobatan ya. Ya. Bayangkan kita berdosa diselamatkan Tuhan sendiri dengan cara begitu berat begitu ya, tidak mudah. Makanya kita ini di tengah sehari-hari selama setahun ini kita dikhususkan 40 hari ini mendalami iman kita, puncak iman kita, sehingga ini sering disebut juga masa retret agung. Iya, betul. Nah, apa yang dilakukan? Paling tidak ada 3 hal, yaitu kita dengan semangat penitensi, semangat bertobat, semangat penyesalan itu, Iya. kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Paling tidak ada 3. Pertama, pantang dan puasa. Iya. Jadi kita mulai kembali melatih diri kita supaya bisa mengendalikan diri, tidak terbawa oleh hal-hal yang mungkin bisa menghalangi kita, gitu ya. Iya. Pantang dan puasa. Kemudian derma. Dharma. Derma ini bukan sembarang derma ya. Biasanya kita pasti tiap minggu di hari-hari lain juga derma ya. Iya. Tetapi derma di masa APP ini adalah derma yang keluar dari rasa tobat tadi, rasa penyesalan. oke. Sehingga kalau kita udah dalam suasana tobat begitu, kita mungkin dengan rela akan
mampu mengurangi kesenangan ya, paling tidak di masa ini. Kemudian penghematannya itu kita dermakan sebagai silih atas kita mau mengurangi kesenangan begitu ya. Itulah derma yang khas di APP ini. Nah yang ketiga, nah ini yang paling penting juga, yaitu aksi. Perbuatan. Karena iman kalau tidak ada perbuatan, tidak diwujudkan kan kurang ya, tidak cukup. Sehingga di masa APP ini kita perlu mengadakan aksi. Aksinya ini kita sering sebut sebagai aksi nyata prapaskah, disebut ANP. Jadi masanya APP, aksi puasa pembangunan, aksinya disebut aksi nyata prapaskah, ANP. Nah, ANP ini sebenarnya aksinya apa? Ya sebenarnya segala macam kebaikan yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, kebaikan itu keluar dari hati yang bertobat yang menyesal bahwa kita ini memang manusia berdosa. Kita perlu paling tidak dalam masa 40 ini mengingat kita ini sudah diselamatkan Tuhan, masa kita ini mikir diri sendiri begitu kira-kira ya. Jadi kita berpantang puasa, berderma dan aksi. Karena manusia sesama kita itu pasti ada yang tertinggal, pasti ada yang berkekurangan, pasti ada yang membutuhkan sesuatu dari kita. Nah itulah kita lakukan aksi. Apa aja kita sejauh itu bisa keluar dari hati kita yang menyesal dan bermanfaat untuk sesama kita, silakan. Nah memang kita dalam APP itu setiap tahun supaya membantu memberikan inspirasi kepada umat itu membuat tema-tema, membuat usulan-usulan aksi nyata. Itulah yang umat bisa terlibat ya. Kalau umat saya lalu harus berbuat apa ya? Nah itu membantu itu. Nah itulah nanti tim karya APP, ada Pak Yudi di sini nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut ya. Makasih Pak Lani. Wah, berarti gerakan APP ini, tim karya APP ini benar-benar mencanangkan gitu ya, lebih memberikan kita semangat bertobat. Semangat pertobatan itu yang mendasari tim karya ini juga bisa bergerak lebih gitu ya. Nah ini pas banget karena kita lagi syutingnya di masa prapaskah juga ya, jadi kita menaikkan tim karya APP. Nah pertanyaan yang kedua, kalau begitu sudah diceritakan tadi tim karya ini terbentuk dari gerakan pertobatan dari kita manusia. Nah, tugas-tugas dan alur kerjanya seperti apa nih dari tim karya untuk mendulang gerakan pertobatan ini ya. Dan saya dengar tim karya APP ini adalah tim karya yang paling banyak berkolaborasi dengan semua tim karya di Komisi PSN. Nah, boleh dijelaskan sedikit kita ngapain sih di tim karya APP? Silakan Pak Yudi. Thank you Sharon. Jadi memang tim karya APP ini cukup menarik ya. Karena tim karya APP itu sekuskupan Agung Jakarta. Ada 5 komisi di Kuskupan Agung Jakarta yang bergabung untuk menjalankan gerakan APP ini sendiri. Yang pertama tentu saja Komisi PSE-KJ. Ini sebagai koordinator tim APP KJ. Nah, Komisi PSE-KJ ini mempersiapkan kerangka dasarnya. Jadi untuk gerakan APP di tahun mendatang, tim Komisi PSE ini mempersiapkan itu kerangka dasarnya. Kira-kira temanya tahun depan seperti apa ya? Disesuaikan juga dengan arah dasar pastoral. Sebagai contoh di tahun 2023 ini gitu, kita kan punya arah dasar Bonum Commune ya, kesejahteraan bersama. Maka kita menggali kesejahteraan bersama itu seperti apa. Kira-kira tadi Pak Dani sampaikan ada puasa, ada derma, ada aksi yang perlu kita lakukan. Nah, kita mencoba mencari insight-insight, kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan sebagai gerakan APP dan ANP di tahun 2023. Setelah itu maka muncullah contohnya temanya di 2023 ini adalah peran serta kita dalam kesejahteraan bersama. Jadi peran serta itu ngajakin semuanya. Ini contoh yang 2023 ya. Nah, kerangka berpikir ini nantinya akan dibagikan ke komisi-komisi lainnya. Jadi ada 5 komisi tadi yang saya sampaikan. Komisi PSE membuat kerangka berpikirnya, kemudian ada komisi K3S. Ini membantu membuat bahan pendalaman 4 kali pertemuan di lingkungan. Jadi kalau saya dulu mungkin di lingkungan tinggalnya ya setiap dalam masa prapaskah itu ada 4 kali pertemuan tuh di lingkungan. Dan setiap pertemuan itu
akan juga diarahkan membuat satu gerakan aksi nyata Oh Prapaskah. iya, betul. Nah, kemudian ada kerjasama lagi dengan Komisi Kateketik. Nah, Komisi Kateketik di PSKJ ini membuat bahan pendalaman APP 4 kali juga, tapi untuk BIA dan BIR. Jadi Oh, kalau gereja untuk setiap hari anak-anak Minggu ya? itu, ya kalau gereja hari Minggu itu kan orang tuanya mungkin di gereja. Ya. Nah, anak dan remajanya ada BIA dan BIR-nya itu ada 4 pertemuan juga. Nah, ini kateketik Oke. yang buat, termasuk mereka membuat renungan harian untuk TKSD, SMP, SMA. Itu 40 hari lamanya. Oke. Setiap hari jadi renungan, khususnya untuk sekolah-sekolah Katolik ya. Iya. Dan kemudian juga kerjasama dengan Komisi Liturgi untuk membuat bahan jalan salib, itu untuk anak, remaja, umum, membuat teks ibadat pembasuhan kaki, Ya. tuguran, ya, hari Kamis Putih ya, Ya. dan juga ibadat tobat untuk anak, remaja, dan umum. Oke. Nah, terakhir, segala kegiatan dan niat baik itu tentunya perlu kita komunikasikan dengan baik. Nah, disinilah peran dari komunikasi sosial untuk mendokumentasikan kegiatan dari APP dan ANP yang dilakukan Ya. di seluruh lini tadi, baik di paroki, di lingkungan, di sekolah, di Ya. BIA/BIR, dan juga dalam kegiatan liturgi lainnya. Nah, kerjasamanya seperti itu, Sharon. Wah, paket lengkap ya. Paket lengkap, paket hemat, paket lengkap ya. Paket hemat, paket hemat. Yang menarik Iya. ini yang tadi Pak Dani sampaikan. Jadi gerakan APP ini betul-betul kalau kita bikin kayak anak panah ya, Iya. itu betul-betul menuju ke satu titik yang ingin kita capai bersama. Iya. Maka dukungan dari semua pihak itu tentu membantu pencapaian itu sendiri ya. Iya, Jadi kalau betul. arah panah itu nggak cuma lurus ke sana, tapi itu makin tajam gitu. Mengerucut Nah, ya, betul sekali. betul. Mengerucut tapi baunya lebar banget ya. Karena banyak ya, karena Betul. banyak, umatnya banyak. Umatnya banyak, luar biasa. Ini beruntung sekali gitu ya, di KAJ kita punya komisi PSE khususnya di tim karya APP ini untuk menyelaraskan, bersinergi, berkolaborasi dengan banyak sekali komisi-komisi lainnya yang tadi 5 komisi disebutkan oleh Pak Yudi gitu. Dan ini sudah bisa dikatakan sebuah ya kerja bareng gitu ya, kerjasama benar-benar dari Betul. semua komisi di Dan tahun ini Kuskupan. ya, tambahan sedikit share. Tahun ini Pak Dani juga bersama dengan Romo Yadi juga kita makin mau bikin ini semakin sinergi makin kuat, kita menyampaikan ke paroki-paroki. Iya. Jadi nggak cuma di tingkat Kuskupan aja yang kerjasama. Di paroki itu kan banyak seksi ya. Iya. Contohnya ini contoh di paroki, di sekolah juga nanti ada. Di paroki itu ada seksi PSE juga, Ya, ada betul. seksi kerasulan kitab suci gitu kan. Dan begitu banyak seksi liturgi dan lain-lain, kita juga ngajak mereka loh. Iya. Seperti kita yang di KJ berkumpul, nah seksi-seksi yang ada di paroki juga bekerja sama, bikin satu gerakan. Nah ini harapan kita ya Pak Dani ya, mungkin Pak Dani bisa tambahkan nih Pak Dani. Ya, jadi ini kan gerakan ya. Gerakan itu kan kita komisi PSC beserta 4 komisi lain itu kan sifatnya hanya memberikan kerangka acuan sesuai kebutuhan ya, kontekstual saat ini di Jakarta ini dan sebagainya. Nah, kita yang menyiapkan Iya. bahan-bahan itu. Nah, tetapi sebenarnya yang bergerak itu bukan kita. Kita ini kan nggak mampu, kita hanya berapa gelintir orang saja. Tapi yang diharapkan itu ya seluruh umat. Dengan sekecil apapun, sesederhana apapun itu sudah menjadi sangat berarti. Supaya akhirnya dikenal, wah orang Katolik itu kalau masa Prapaskah kok ada giat sesuatu gitu ya. Iya. Jadi kita sendiri merasakan, mungkin orang luar pun merasakan, oh umat Katolik tuh kalau mau Paskah kok pada giat ya. Giat pantang puasa, mengumpulkan derma dan melakukan banyak macam-macam aksi. Iya, Nah, itu betul. harapan kita seperti itu ya. Oke, Iya. luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang aksi nih ya, tadi sudah disebutkan ada juga aksi nyata Prapaskah gitu. Nah, kira-kira gerakan aksi nyata apa saja yang sudah dijalankan ya sejauh ini oleh tim karya APP, terutama untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum KLMTD. Nah, aku boleh tanya dari Pak Dani dulu. Iya. Jadi kita memang sering punya istilah KLMTD ya, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itulah mereka yang kita anggap tertinggal, Ya. yang sangat membutuhkan perhatian dari kita semua, KLMTD. Nah, gerakan aksi APP itu juga sebisanya juga menyasar sesama kita yang KLMTD tadi. Nah, kalau mau digambarkan secara mendasar,
paling tidak gerakan itu ada 3 dimensi. Oke. Pertama yang sifatnya dimensi amal kasih, Dimensi atau amal sering kasih. disebut juga yang sifatnya karitatif. Sering kalau pemerintah itu sekarang punya istilah itu perlindungan sosial gitu Ya. ya. Jadi untuk orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, yang perlu bantuan orang lain, itulah punya dimensi amal kasih. Terima kasih. Jadi misalnya contoh orang kesulitan makan, kita bantu dengan beras atau sembako. Kemudian orang yang rumahnya tidak layak, Iya. kita perbaiki supaya layak. Kemudian orang yang tidak bisa berobat, membayar biaya pengobatan, kita bantu biaya. Tidak mampu sekolah dan sebagainya. Itu amal kasih. Yang kedua adalah yang sifatnya memberdayakan. Oke. Jadi kalau memberdayakan itu memang perlu proses yang lebih cukup panjang ya, karena itu Iya. sebuah proses, tidak bisa instan seketika. Betul. Yaitu membantu kita misalnya menyalurkan orang yang masih menganggur untuk bisa kita latih sesuatu keterampilan, kemudian bisa bekerja. Atau orang yang mau berusaha tidak bisa maju-maju, kita bantu sesuatu sehingga bisa lebih berkembang. Ya. Itulah yang kedua yang memberdayakan. Memberdayakan. Yang ketiga ini yang kita sebut advokasi sosial. Oke. Advokasi itu memang kita sering, kalau advokasi itu hukum ya kesannya ya. Tapi ini bukan, advokasi sosial. Artinya apa? Advokasi yang mengajak kita itu merubah pola pikir, merubah kebiasaan. Oke. Contohnya apa? Contohnya, kita mungkin selama ini menganggap kaum difabel itu orang yang tidak bisa apa-apa. Iya. Hanya perlu dibantu. Tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Misalnya begitu ya. Nah, kita perlu advokasi sosial itu. Masyarakat kita supaya ternyata kaum difabel itu juga punya kok potensi-potensi yang bisa dikembangkan sehingga bisa diberi kesempatan, sehingga bisa juga setelah dilatih dan sebagainya bisa diberi pekerjaan yang layak. Karena sebenarnya mereka pun mungkin kalau ditanya tidak hanya ingin menerima bantuan, tapi juga ingin diberi kesempatan untuk kerja seperti layaknya kita. Nah, itu contoh advokasi sosial. Jadi 3 itu, amal kasih, dimensi pemberdayaan, dan dimensi advokasi sosial. Sosial. Nah, itulah yang kemudian nanti bisa kita laksanakan dalam macam-macam aksi. Oke. Pak Yudi mau tambahkan? Yang Pak Dani sampaikan itu sudah luar biasa sekali ya, yang kita lakukan. Karena semuanya ini akan hasilnya itu harus berdampak kan untuk umat. Iya, betul. Kita di tim karya APP itu berusaha untuk mencari formulasi yang terbaik sehingga nantinya memberikan dampak yang besar bagi umat KMTD tadi. Yang tadi Pak Dani sampaikan amal kasih dan advokasi sosial dan memberdayakan dan lain-lain, itu merupakan ya tujuan lah kenapa APP itu perlu hadir di masyarakat. Oke, ya. Ada dimensi amal kasih tadi, memberdayakan, dan advokasi sosial ya yang menjadi ya nafasnya juga ya dari gerakan APP ini untuk lebih berdampak lagi. Nah, kita ngomongin tentang isu-isu atau mungkin menjawab tantangan gerakan bagaimana tim karya APP bisa stay relevan gitu ya. Stay relevan dengan situasi kita yang sekarang, karena tentu seperti tadi yang pada dikatakan, kita menyasar kepada mereka-mereka teman-teman kita, saudara-saudara kita yang KLMTD gitu. Nah, kira-kira apa contoh-contoh isu yang menjadi perhatian tim karya APP khususnya mungkin di saat-saat ini gitu ya, belakangan ini, dan mengapa itu menjadi isu kita? Nah, boleh dari Pak Yudi deh. Ya, thank you Sharon. Jadi saya baru gabung di PSC kan 2020 ya, jadi 2 tahun. Yang menarik adalah saya melihat pada saat contoh kita membahas mengenai tema APP untuk tahun mendatang, itu kita banyak diskusi menggali insight-insight yang ada di masyarakat. Nah, jadi kita juga melihat pemerintah itu mengarah kemana sih, khususnya untuk pengembangan sosial ekonomi dan khususnya terkait dengan KLMTD, masyarakat KLMTD. Di situ kita mempelajari beberapa hal. Karena balik lagi tadi yang disampaikan ya di pertanyaan sebelumnya, bagaimana ini menghasilkan impact kepada masyarakat yang kita
7 tersebut kan. Nah, contohnya dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat yang tadi Pak Dani sampaikan, perlindungan sosial. Iya. Di tahun-tahun sebelumnya ada BPJS. Iya. Jadi bagaimana akhirnya kita mendorong banyak BPJS itu kan terbuka umum, tapi masih banyak masyarakat dan umat itu yang tidak tahu cara mendaftar, tidak bisa membayar, Iya. dan jadi nggak bisa. Jadi hal itu kita melihat bahwa isu-isu terkait dengan perlindungan sosial, khususnya kesehatan, pendidikan, akses ke pendidikan, ada sekolah gratis kan. Jadi kita melihat bagaimana akhirnya kita memberikan aksi-aksi yang membantu mereka, khususnya di bidang perlindungan sosial. Bagaimana juga kita melihat isu-isu yang terkait dengan pengembangan ekonomi, Iya. yaitu bagaimana membantu mereka mendapat pekerjaan, bangun usaha kecil, koperasi, dan lain-lain. Serta isu-isu lain seperti yang saat ini lagi rame ya, mental health, Iya. kesehatan mental, khususnya anak-anak muda, Betul. perdagangan orang, Iya. yang saat ini mungkin kita nggak terlalu melihat itu di secara kasat mata ya, Iya. tapi itu terjadi. Nah, itu isu yang ada di masyarakat itu yang kemudian kita angkat menjadi satu tema yang nanti diharapkan bisa menjadi aksi. Satu contoh lagi yang mungkin kalau boleh saya sharing, di tahun pemerintah juga sedang menggalakkan program stunting Oh iya, terkait betul. dengan kesehatan. Iya. Stunting itu ternyata nggak menyentuh masyarakat yang miskin saja ya. Masyarakat yang ke atas juga ternyata kalau anaknya malas makan gitu ya udahlah dikasih apa aja makanan, yang penting dia makan gitu ya. Iya. Gizinya akhirnya kurang. Iya, tidak Jadi diperhatikan. stunting ini ya, kalau dulu buat saya kata-kata stunting itu saya nggak ngerti apa itu stunting gitu kan, bahasa yang dulu mungkin nggak pernah saya dengar, bahkan mungkin nggak saya pelajari waktu sekolah, tapi sekarang jadi bukan cuma jadi satu bahasa, tapi menjadi satu isu nasional. Isu, betul. Nah, hal-hal ini juga kemudian kita coba kita gali, dan kalau dirasa relevan tadi kan, relevan dengan kondisi masyarakat yang memang kita perlu bantu, jadikan sebuah gerakan, maka itu akan kita jadikan gerakan. Jadi seperti tahun ini, 2022 ini, perlindungan sosial, hal-hal terkait dengan pengembangan ekonomi, terkait dengan kesehatan mental dan perdagangan orang menjadi isu yang kita perhatikan. Dan kita harapkan APP akan terus relevan dengan kondisi masyarakat yang ada dan bisa membantu terjadinya sebuah gerakan. Kurang lebih seperti itu sih. Amin, amin ya. Jadi jangan khawatir bahwa hadirnya justru gerakan APP ini diharapkan bisa menjawab masalah-masalah juga yang kita alami bersama gitu ya, masalah-masalah yang seperti tadi Pak Yudi katakan, bahkan mungkin 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu bukan menjadi masalah, bahkan kita nggak tahu itu ada. Di saat ini gereja hadir untuk menjawab masalah itu juga bersama-sama melalui gerakan APP ini juga ya. Nah, kalau gitu kira-kira ada cerita nggak ya, atau mungkin pernah mendengar atau mungkin merasakan langsung apa impact yang sudah dirasakan oleh umat gitu, yang telah dilakukan oleh tim karya APP ini? Dari siapa nih? Dari Pak Yudi dulu boleh. Ya, saya mungkin mulai dulu, nanti Pak Dani akan sharing karena Pak Dani punya begitu banyak cerita. Termasuk Pak Dani adalah seorang narasumber juga di salah satu materi APP beberapa tahun terakhir ini. Jadi yang saya melihat adalah semangat dari gerakan APP itu sendiri tadi ya. Kita di tim karya APP, 5 komisi ini mencoba memformulasikan, kemudian kayak kami di PSE ya, kita akan ketemu dengan seluruh ketua PSE di paroki. Betul. Kita sampaikan gerakan ini. Kemudian K3S juga begitu, ketemu dengan seluruh tim kerasulan kitab suci di paroki-paroki gitu kan. Liturgi juga begitu. Kateketik juga begitu, ketemu sekolah-sekolah semuanya, guru-guru dipanggil, ketua BIA, BIR, anggota BIA, BIR, semua itu dipanggil. Harapannya adalah semua bergerak, semua bergerak. Dan banyak cerita yang kemudian kita lihat dari tema-tema yang kita sampaikan, itu menjadi sebuah gerakan yang menarik. Sebagai contoh di tahun 2020 pada saat pandemi, itu sekolah harus pakai online. Iya kan, artinya semua harus punya smartphone. Betul. Minimal lah smartphone, semua harus punya internet. Kuota. Iya kan, kuota internet. Nah, kita melihat begitu banyak gerakan yang akhirnya melibatkan, nggak cuma anak loh, guru juga butuh ternyata kan. Iya Iya benar. kan, nggak cuma anaknya, guru juga butuh. Dan kita lihat waktu itu gerakan APP mungkin muncul waktu itu pandemi bulan Maret kalau saya nggak salah. Dan APP itu muncul di saat yang tepat juga, dan ternyata memberikan dampak yang luar biasa juga untuk membantu pendidikan. Jadi nggak hanya membantu bayarin uang sekolah, ada juga yang bayarin uang sekolah kan, program Ayo Sekolah itu, Ayo Kuliah gitu. Tapi ada gerakan lain yang bantu terkait dengan perlindungan sosial. Waktu
ini karena lagi masanya aja ya, masa COVID gitu. Begitu banyak ternyata kepedulian tetangga-tetangga gitu ya. Jadi ada yang dia tahu tetangganya kena COVID, dia belikan makanan, dia gantung di pagar. Iya, betul. Ganti-gantian karena nggak boleh ketemu, Nggak digantung boleh di ketemu. pagar, hal seperti itu. Nah, gerakan-gerakan ini kita lihat bahwa kalau dilakukan secara masif, itu menarik sekali. Bagaimana contoh terkait dengan kesehatan mental ini. Bagaimana ternyata hal-hal yang menjelaskan ke anak-anak, bullying itu kan pengaruh ya. Jadi bagaimana mengeluarkan kata-kata, jangan mengucilkan temannya, terus mendukung mereka dan lain-lain. Itu hal yang simpel, tapi kalau 40 hari pertemuan sekolah jadi bahan renungan, itu mengingatkan dia secara nggak langsung. Repetisi ya. Iya, berarti kan ditanamkan ya. Dan harapan kita ya ini mungkin nggak jangka pendek, mungkin jangka panjang ya. Tapi harapannya ini yang kita dengar banyak memberikan bantuan yang saya sendiri dengar terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, dan yang menarik adalah usaha mikro. Iya. Usaha Itu mikro terdampak banget ya. Iya. Sekarang WA, bahkan mohon maaf ya, WA grup mungkin di lingkungan itu isinya jualan. Iya. Ya. Buka pre-order Iya, buka risol. Iya, betul. Kemarin ngomongin risol. Coba kalau ada yang malu gitu ya, aduh saya malu jualan dan lain-lain. Tapi banyak juga loh orang yang bantu. Iya. Mungkin nggak dikonsumsi sendiri. Betul. Dia beli terus dia kirim ke orang lain lagi. Iya. Bantu KLMTD. Jadi ngambil dari KLMTD, jual lagi ke KLMTD. Dan kebetulan yang saya kan baru gabung di PSC. Di PSC itu ada gerakan ASAK, ada gerakan sabuk, ada gerakan kredit union yang ternyata ini berdampak besar gitu untuk masyarakat. Nah, tinggal bagaimana kita mengajak lebih banyak orang untuk terlibat. Iya, Nah, terlibat itu ada yang mau ikutan, ada yang mau nyumbang, ada yang ngasih ide doang kan, rame-ramein aja gitu ya. Mungkin dia nggak punya dana untuk nyumbang, dia nggak punya tenaga buat ini, tapi dia mau rame-ramein. Nah, chat, tolong bantu. Betul, forward. Ya, tapi kita butuh, ya itu tadi, semua kekuatan yang ada gitu, untuk memang membantu dua hal tadi, sosial ekonomi dan juga umat KLMTD. Itu yang saya lihat ya berkembang. Nah, mungkin Pak Dhani ini bisa share lebih banyak lagi share. Boleh nih Pak, cerita sedikit nih Pak. Iya. Ya, jadi tadi udah banyak contoh-contoh disampaikan Pak Yudi ya. Saya ingin menyoroti tantangan ya. Kalau tadi memang sudah ada bukti-bukti ya, testimoni. Memang isu APP, apalagi tahun ini kesejahteraan bersama, itu memang saya lihat tidak terlalu mudah untuk disampaikan kepada masyarakat Jakarta. Kita tahu Jakarta itu masyarakat kota besar yang sangat dominan, kita tahu adalah sifat individualisnya. Iya. Bahkan sekarang ada muncul istilah hedonis ya, tidak hanya individualis tapi individualis yang memamerkan apa yang dimilikinya. Kalau bahasa sekarang tuh flexing Pak. Oh, flexing malah ya, itu istilah baru lagi ya. Nah, padahal kita ini ingin mengajak orang lawannya ya, semacam lawannya. Kita mengajak supaya kita ini masa pertobatan, masa melihat kesesamanya, kita merasa bagian dari orang lain, bukan kita hidup sendiri. Nah, itulah tantangannya di situ. Bagaimana kita APP ini bisa menumbuhkan sikap bahwa kita ini tidak hidup sendiri. Kita hidup bagian dari sesama kita. Iya. Dalam salah satu ensikliknya itu Paus pernah mengatakan gereja itu harus ikut senang kalau masyarakatnya senang. Begitu pula harus ikut sedih kalau masyarakatnya juga ada kedukaan, ada kesulitan. Nah, padahal kita lihat masyarakat kita itu sebenarnya juga tidak baik-baik saja. Memang kelihatannya ya biasa-biasa, tapi kalau kita melihat lebih dalam, banyak itu kesulitan masyarakat ya. Nah, makanya APP ini dengan gerakan kita, dengan apa yang kita sampaikan itu mengajak itu. Paling tidak kalau kita di luaran menumbuhkan individualis, hedonis, termasuk tadi flexing, paling tidak kita punya imbangan. Oh, kita sebagai orang beriman, orang Katolik, kita diingatkan supaya kita tidak terbawa arus yang memang ada di masyarakat, tetapi ada imbangan. Kita sebagai orang beriman itu ingat bahwa kita ini tidak hidup sendiri, sebagai rasa tobat, rasa menyesal, kita itu ingin berbuat sesuatu. Nah, itulah, jadi
kita berbuat sesuatunya jadi semangat, tumbuh dari hati yang terdalam dengan iman yang baik. Iya. Kira-kira begitu. Aku suka banget dari Pak Dhani bercerita tentang sebenarnya balancing itu ya. Jadi kita udah tahu dunia sangat keras guys. Ya, dunia sudah semakin cepat juga melaju sana dan melaju sini, tapi kan kita nggak tahu dunia membawa kita kemana. Gitu. Justru dengan adanya gerakan APP ini, tim karya APP di Komisi PSE KAJ ini, hopefully ya, harapannya juga untuk bisa meluruskan jalan-jalan banyak kita nih yang tersesat diingatkan. Nah, ngomong-ngomong harapan nih, boleh diceritain juga kira-kira apa sih harapan dari tim karya khususnya di tim karya APP ini gitu, harapannya untuk tim karya atau mungkin kepada umat dari Pak Dhani. Ya. Kalau harapan sebenarnya APP ini kan kita udah buat ya, boleh dikata secara formal, ada kerangka acuannya, ada tema-temanya, ada materi untuk anak, untuk lingkungan dan sebagainya. Ya harapannya setelah selama 40 hari ini kita bisa sikap dan sebagainya itu bisa berlanjut juga ya, tidak hanya 40 hari. Itu harapan yang pertama. Nah, harapan yang berikutnya supaya ini kita ini, kalau saya kadang-kadang ikut begini-begini nih, ngapain begitu ya. Saya teringat oleh ucapan Bapak Uskup dalam surat Gembala APP kemarin itu ya. Jadi kita berbuat kebaikan itu merupakan perwujudan iman. Dan itu adalah jalan kesucian. Ya kalau bahasa kita ya, nanti kalau mati masuk surga lah gitu. Jadi ini salah satu jalan. Jadi kita kalau cuma beriman, beribadah saja, kata Bapak Uskup, kan tidak cukup, harus diwujudkan. Jadi harapan kita ya tidak hanya untuk gerakan, tetapi juga justru supaya kita ini iman makin mendalam, syukur-syukur nanti kita masuk surga lah, kira-kira begitulah bahasanya. Amin. Ya. Dari Pak Yudi, ada harapan-harapan? Thank you Sharon. Sekilas cerita ya, apa yang kalau saya dulu waktu masih kecil ya, sekarang juga masih muda sih ya. Waktu saya masih kecil, taunya APP itu ya puasa pantang gitu. Iya. Itu yang paling utama gitu. Aku pikir justru APP aksi puasa pantang gitu. Oh itu ya. Sama Ternyata kita. sama kecilnya kita kok. Mikirnya gitu, APP itu aksi puasa, maksudnya puasa dan pantang. Iya. Terus tambah dikit nyumbang. Iya. Ada amplop atau ada kotak putih Iya, gitu ya, betul. dan lain-lain. Hanya sebatas itu. Kalau aksi dulu kayaknya mau nyerahin ke yang lain aja deh gitu ya. Kadang nggak terpikir. Tapi di sini kita mau mengajak sebetulnya yang tadi yang Pak Dhani juga sampaikan, bahwa dari dulu sampai sekarang puasa, derma, dan aksi itu merupakan satu kesatuan yang kita nggak bisa pisahkan. Menambahkan yang tadi Pak Dhani sampaikan, kita biasa diskusi soal ini, bahwa untuk memulai segala sesuatu itu butuh komitmen. Iya. Untuk bikin gerakan pun butuh komitmen. Tapi untuk bisa menyelesaikan butuh konsisten. Iya. Jadi jangan sampai yang tadi Pak Dhani sampaikan, gerakannya komitmennya cuma 40 hari gitu. Justru kita mau ini konsisten kan. Ini hanya pemanis saja lah untuk kita memulai, tapi membantu umat yang membutuhkan itu butuh konsistensi. Yang ya maraton lah, jangka panjang. Kalau tadi Sharon mulai dengan pantun, saya juga jadi punya pantun. Bukan punya pantun lah, punya satu ini ya. Ya mungkin pantun ya. Ada ranting, ada kayu. Cakep. We are nothing without you. Oh, ada tuh stiker WhatsApp saya. Iya. Jadi mari kita ngajak lebih banyak lagi umat untuk terlibat dalam gerakan ini. Thank you Sharon. Oke, thank you. Tidak terasa ya, seru banget kita cerita-cerita sama Pak Dhani, Pak Yudi. Makin banyak juga hal yang mungkin baru kita tahu nih tentang tim karya atau gerakan APP ini juga. Nah, karena udah tahu, semoga makin tergerak juga ya Pak ya, untuk semakin memberi diri dalam karya-karya sosial gereja, salah satunya di APP, terutama saat Prapaskah. Nah, mudah caranya, besar dampaknya. Semoga kita semua yang mendengarkan kali ini bisa makin kenal, terlibat, dan jadi berkat bersama tim karya APP. See you, God bless you. Makasih Pak.